Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki tema 6, subtema 1, suhu dan color, pembelajaran kedua. Menurutmu apa yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Nah, sekarang kita mempelajari tentang suhu. Pengertian dari suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Color adalah suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu. Color berpindah suhu tinggi ke suhu rendah. Benda menerima color, suhunya naik atau wujudnya berubah. Benda melepas color, suhunya turun atau wujudnya berubah. Nah, ini adalah perbedaannya. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan panas dinyatakan dalam kalori. Satuan suhu digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Diukur dengan kalorimeter. Kalau suhu, alat untuk mengukurnya suhu disebut termometer. Jadi ini adalah perbedaan antara suhu dan panas. Oke. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah anak-anak pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur panas atau kalor. Dalam suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda yang menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, ini anak-anak ya. Halaman 12 dan 13 ini anak-anak dikerjakan, terus nanti dikirim ke saya ya. Dikerjakan boleh di buku tulis, boleh di buku paket. Kita lanjutkan. Tahukah anak-anak, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa, dan pada tahun 1742 ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius
menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celcius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, aku juga penasaran nih. Apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Ayo kita cari tahu. Oke. Coba kita lihat sekarang. Nah, kita dengarkan penjelasan ini ya, biar lebih paham anak-anak. Dan panas adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat berdekatan adik-adik. Ini bisa kita jumpai dan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apakah yang kalian ketahui tentang panas? Ya, energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan suhu atau temperatur itu adik-adik? Ya, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, dan suhu bisa kita ukur menggunakan termometer. Kemudian, apakah kalian bisa menceritakan sebuah peristiwa yang menjelaskan perbedaan antara panas dan suhu? Ya, contohnya adalah saat kita berada di dekat api unggun, badan kita akan terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh kita naik sehingga tubuh kita terasa hangat. Lalu, apakah perbedaan panas dan suhu? Ya, yang pertama adalah panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Perbedaan yang kedua, panas dapat diukur dengan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur dengan termometer. Perbedaan yang ketiga adalah satuan panas adalah kalori dan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun dapat naik dan turun. Kemudian, apa yang bisa kita simpulkan dari perbedaan panas dan suhu? Ya, panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, itu adalah penjelasannya tadi, penjelasan tentang masalah suhu dan panas ya. Kita lanjutkan sekarang, kita akan mempelajari tentang gamelan ya. Kita lanjutkan. Nah, tahukah anak-anak tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada yang banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah
tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5 dan Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Pada nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada diatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar berdasarkan nadanya. Ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slindru. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slindru adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada selindro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selindro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Nah, bersama dengan teman ya, kita bedakan jumlah nada pada tangga nada diatonis. Ini ya, ada 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan nada pentatonis itu ada 5, do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Nah, contohnya seperti lagu Cingka Kiling. Mungkin kita belum tahu ya anak-anak tentang lagu Cingka Kiling. Mari kita bisa kita ikuti lagu di sini. Ya, ikuti bersama ya. Itu adalah lagunya, lagu lagu apa itu tadi, lagu Cingka Kiling ya. Mungkin bisa dipraktekkan, dilihat, dipelajari biar hafal ya. Dan mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mungkin kita lanjutkan besok. Semoga selalu sehat dan semangat. Saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.